Terima kasih semua pada teman-teman media. Hasilnya yang pertama kami sampaikan bahwa Kementerian Agama itu bertanggung jawab akan hal agama karena dia menaungi agama-agama di Indonesia. Oke. Selanjutnya kami sampaikan juga bahwa persoalan Syekh Panji Gumilang atas penetapan sebagai tersangka penodaan agama minimal harus ditangguhkan. Tapi kami berharap dibebaskan. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh Syekh Panji Gumilang kami sampaikan itu sebagai pemahaman, perbedaan pemahaman, bukan yang aneh-aneh. Sehingga perbedaan pemahaman ini, yang dimana pemahamannya merujuk atau berujung kepada toleransi beragama dan nasionalisme yang tinggi, yang sebagaimana selaras dengan yang digaungkan oleh Kementerian Agama, moderasi beragama, jangan sampai dipidanakan orang seperti ini. Syekh Panji Gumilang ini bapak bangsa loh. Karena kita sudah kehilangan bapak bangsa, yaitu Gus Dur. Dan saat inilah bertemu kembali bapak bangsa kita, yaitu Syekh Panji Gumilang. Kemudian kami sampaikan juga bahwa pasal 156A ini sudah nggak berlaku. Harus sudah dihapuskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sudah dihapus di KUHP yang baru. Jadi penetapan tersangka dengan penggunaan pasal 156A ini, saya kami nyatakan ini bukti hilangnya kemerdekaan beragama di Indonesia Raya ini. Oleh karena itu kami memohon kepada Kementerian Agama untuk mendorong Presiden, mendorong Barreskrim untuk melakukan moratorium penangguhan minimal itu, minimal ya, penangguhan kepada Syekh Panji Gumilang. Dan kami berharap, bahkan kami sangat menginginkan agar Syekh Panji Gumilang bisa bebas untuk kembali kepada pondok pesantrennya dan mengajar bersama para santrinya. Nah, adapun yang disampaikan oleh Kementerian Agama, sebagaimana biasanya, ya Bang ya, bahwa akan kami sampaikan kepada atasan. Dan beliau juga menyampaikan terima kasih sudah menyampaikan undang-undangnya. Hanya itu saja. Untuk selanjutnya dari diterima oleh siapa Bang tadi? Tadi diterima oleh Biro HDI. HDI ada namanya nggak? Humas Data dan Informasi, namanya Bang Ahmad Fauzin. Oke. Tadi kami memperjelaskan hasil dari kita demo pagi ini ternyata ditanggapi oleh salah satu pejabat dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita cuma menghimbau kepada beliau-beliau ini sebagai konstitusi negara ya kan? Nah, mereka terima kasih dengan kita karena sudah menyampaikan tentang unek-unek katanya, unek-unek tentang Al-Zaitun. Saya jawab, ini bukan unek-unek Pak. Kami menggugah kepada pemerintah, jangan memberi kesimpulan sebelum tahu sebab. Harusnya bapak-bapak yang menjabat di Kementerian Agama Republik Indonesia sebelum memvonis suatu tempat, kunjungi, datangi, lihat. Jangan sampai kami ini bukan orang Al-Zaitun, kami ini masyarakat biasa, tapi kami simpati dan kami gerah terhadap persoalan-persoalan yang ada di negeri ini, terutama masalah Al-Zaitun dan Syekh Panji Gumilang. Selalu berputar-putar, selalu dibicarakan tentang kesalahan-kesalahannya, terutama para pejabat-pejabat tinggi kita. Kalau ada permasalahan, duduk diskusi seperti Panding Fadil kita zaman dulu. Panding Fadil proklamator kita zaman dulu tahan bertengkar di atas meja, diskusi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia. Kalau ada permasalahan, kalau ada ketidakbenaran, diskusi, dialog, musyawarah, mufakat, itu kata undang-undang. Jangan bicara di media. Ini bicara media. Saya kasih contoh, seperti rekening Al-Zaitun 250 buah itu dibeberkan di media, hingga masyarakat bingung. Wah, jangan-jangan. Jadi yang menciptakan kegaduhan itu adalah pimpinan kita sendiri, pemerintah sendiri. Padahal kenapa rekeningnya banyak? Karena banyak usaha di dalam Al-Zaitun itu. Di Al-Zaitun itu menganut bukan hanya teori, ada praktek. Jadi dia mengharapkan anak-anak santri, pendidik-pendidik sana, kalau keluar dari Al-Zaitun bisa menjadi manusia yang mandiri. Itu yang diciptakan. Maka di Al-Zaitun itu banyak usaha. Kalau banyak usaha berarti banyak rekening. Nah, saya mengimbau kepada pemerintah, kembalikan rekening itu. Karena di sana 7.000 orang menunggu untuk makan, menunggu pemimpinnya seorang Syekh Panji Gumilang. Dan di sana butuh perawatan, gedung-gedung di sana harus direnovasi, butuh dana dari mana? Beliau tidak korupsi, beliau tidak mengkorupsi dana pemerintah.
Kalau bicara dana pos tidak seberapa bantuan itu dibandingkan bantuan dari partisipasi dari wali murid. Mungkin ada bantuan dari luar negeri, karena orang yang sekolah di Al Zaitun itu bukan hanya anak negeri dari Sabang sampai Merauke, tapi anak internasional, ada dari Malaysia, dari Qatar, Singapura. Makanya tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Saya minta dengan pemerintah, sebelum memberi sebab, sebelum memberi kesimpulan, harus tahu sebab. Kunjungilah Al Zaitun, lihat, itu tempat kamu. Barusan saya menyatakan di Kementerian Agama Republik Indonesia, masa Bapak Menteri tidak pernah mengunjung Al Zaitun? Sudah 27 tahun loh pesantren itu berdiri. Dari zaman Pak Harto, dari zaman Pak Habibie. Masa seorang menteri tidak mengunjungi? Kementerian Pendidikan Kebudayaan harusnya mengunjungi tempat itu. Kementerian Kominfo sebelum bicara di media, kunjungi. Kalau memang ada salah, ada kekeliruan, panggil, tegur, diskusi. Undang-undang kita menyatakan musyawarah dan mufakat. Itu aja untuk saya sampaikan dengan teman-teman media. Mungkin ada teman yang mau menambah. Pak Febudin, apakah akan ada gerakan selanjutnya setelah demo hari ini atau orasi hari ini? Ya, kami menyatakan begini, jika 1 kali 7 hari atau 1 minggu tidak ada informasi lebih lanjut terkait syekh kami, bapak guru bangsa kami, tidak ada informasi baik itu penangguhan atau bahkan pembebasan, karena ini penahanan sudah lebih dari 20 hari dan tidak ada informasi kalau mau diperpanjang, kan gitu. Maka 1 minggu dari hari ini kami akan turun kembali, yaitu jilid 2. Makanya di flyer kami tulis jilid 1. Karena aksi terus berlanjut sampai kapan? Sampai Syekh Panji Gumilang minimal itu ditangguhkan moratoriumnya, atau harapan kami yang kami harapkan adalah dibebaskan. Begitu. Ya, dari kami dari PSM Rantau Melayu tadi menyampaikan ada beberapa, salah satunya adalah menyayangkan sikap daripada Kementerian Agama yang ternyata tidak datang berkunjung langsung ke Ponpes Al Zaitun, yang seharusnya mereka melakukan yang namanya pendataan, pengkajian, serta apapun itu yang dibutuhkan untuk menjatuhkan vonis sebelum seperti saat ini yang terjadi. Lalu juga yang pastinya sama seperti isi daripada orasi kita tadi, bahwa kita meminta kepada Presiden dan juga meminta kepada Kementerian Agama untuk menghentikan persekusi dan juga kriminalisasi terhadap Syekh Panji Gumilang. Terima kasih. Saya nambah dikit kali ya. Saya akan nambah dikit. Kami ini bukan siapa-siapa. Kami lillahi ta'ala, demi Allah, kami tidak dibayar. Kami hanya masyarakat biasa yang simpatik. Itu yang saya himbau dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Mestinya bapak-bapak yang mengunjungi tempat itu ketika viral. Kami ini masyarakat biasa, ketika viral ada keinginan tahu kami, maka kami kunjungi, kami tinggali, kami lihat bagaimana dapurnya, bagaimana kamar santrinya. Ini harusnya tugas dari kementerian, tapi kok kami yang melakukan itu. Nah, kami hanya menghimbau seperti itu. Jangan memberi kesimpulan sebelum tahu sebab. Jangan memvonis orang sebelum Anda kunjungi, kalian datangi. Al Zaitun ini bukan barang baru. Al Zaitun ini sudah 27 tahun. Andai saja Pak Harto masih hidup, Bapak Harto akan marah. Andai saja Habibie masih hidup, Habibie pun akan marah. Karena dua tokoh besar itulah yang meresmikan Al Zaitun. Jadi Al Zaitun dengan barang baru. Permintaan saya dengan pemerintah, baik dengan yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dengan Pak Bapak Menko Polhukam, saya minta kembalikan Pak Panji Gumilang ke tempatnya, ke Al Zaitun, karena dia orang tua, umurnya pun sudah senja. Dan kembalikan rekening-rekening rekening-rekening yang diblokir itu, karena di sana membutuhkan dana untuk makan 7.000 orang, untuk renovasi gedung-gedung. Kalian kunjungi, lihat gedung-gedung sana, sudah banyak usang. Itu harus dirapikan, bantu. Banyak hal-hal penting yang harus diurus negeri ini.
banyak sekali. Seperti bicara 300 triliun. Mana dengan ibu keuangan negara? Tidak ada ujung pangkalnya. Ya kan? Kalau yang ada bicara yang lebih keras lagi, yang lebih frontal lagi, seperti Rocky Gerung. Siapa yang berani menahan dia? Masih berkeliaran di sana. Jadi jangan orang tokoh sekelas Panji Gumilang kita eksekusi dulu sebelum tahu sebab musabab yang sebenarnya. Demikian. Terima Bang, kasih. sedikit mengungkip masalah tentang sebelum adanya narkoba ataupun tengkorak yang ditemukan di Al Zaitun. Nah, ada juga isu-isu yang diisukan bahwa Al Zaitun ini atau Panji Gumilang ini merubah Indonesia Raya, bahkan Indonesia Raya ini 3 stansa. Bagaimana untuk menanggapinya, Bang? Ini saya selalu bilang, kalau ada permasalahan di negeri ini, kita ikutilah cara-cara father kita, proklamator kita dulu. Duduk, diskusi, bertengkarlah di dalam ruangan. Jangan bicara di media. Kalau pejabat petinggi kita selalu persoalan di negeri ini dibicarakan di media, inilah akibatnya. Akhirnya di medsos penuh dengan tudingan-tudingan yang tidak beralasan. Seperti pesantren Al Zaitun, tempat mendidik, mencerdaskan anak bangsa, dibilang ditemukanlah berkardus-kardus narkoba, ditemukanlah tengkorak. Nah, ini hoax semua. Ini akibat daripada apa? Akibat para petinggi kita, pemimpin kita selalu menyelesaikan masalah lewat depan media. Saya ingatkan kembali, tolong jangan diselesaikan di media. Duduk, diskusi di ruangan. Kalau memang ada kesalahan dari seseorang atau instansi, cukup ditegur, diberi sanksi. Jangan langsung dihakimi. Demikian, terima kasih. Ya, izin menambahkan tadi pertanyaan dari Abang ini. Perihal berita-berita yang demikian, kita perlu melihat berita itu. Contoh seperti penemuan tengkorak. Itu hanya covernya, tapi isinya ialah perihal penodaan agama. Nah, ini harusnya Menkominfo yang harus bertindak untuk menangani hal ini. Jangan dibiarkan, ini hoax semua ini, bahaya. Kayak contoh sabu-sabu. Depannya doang sabu-sabu, isinya penodaan agama, nggak ada narasinya yang dibangun. Dan juga dikatakan Syekh Panji Gumilang merubah lagu Indonesia Raya 3 stanza. Loh, memang secara undang-undang lagu itu yang dipakai harusnya. Itu asli. Itu aslinya 3 stanza itu. Tadi kita juga nyanyi demikian kan, 3 stanza. Dan itulah lagu yang lebih menjiwai semangat kita. Tapi sayang, yang baru saya lihat selama ini, yang baru menerapkan hanyalah Pondok Pesantren Al Zaitun. Saya berharap semoga seluruh instansi pendidikan bahkan pemerintahan menyanyikan lagu Indonesia Raya lengkap dengan 3 stanza, agar ingat bagaimana perjuangan kita dan pengorbanan kita, bahkan harapan kita kepada negara Indonesia tercinta. Itu aja dari kami semua. Ya. Oke, soalnya kita mau lanjut ke Bandung 2 bahasanya. Merdeka. Ke ini, Monas. Patung Kuda. Oke. Jadi kita